Pertanyaan tentang apakah para Habib di Indonesia benar-benar merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW bukanlah isu yang sederhana. Ia menyentuh sisi sejarah, spiritualitas, sosial, dan bahkan politik. Di satu sisi, banyak masyarakat Indonesia yang begitu menghormati Habib karena diyakini sebagai dzurriyyah Rasulullah, keturunan mulia yang membawa keberkahan. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan keabsahan klaim tersebut, terutama di tengah zaman modern yang kritis terhadap otoritas dan simbol keturunan. Untuk memahami persoalan ini, pertama-tama kita harus menelusuri arti kata Habib dalam konteks Indonesia. Secara harfiah, kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti yang dicintai. Namun dalam penggunaan khas Nusantara, Habib merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah Az-Zahra, khususnya yang berasal dari keluarga Alawiyin yang datang dari Hadramaut, Yaman. Mereka yang bergelar Habib biasanya dihormati bukan hanya karena nasabnya, tetapi juga karena keterlibatannya dalam dakwah, pendidikan, dan peran sosial keagamaan. Jejak historis para Habib di Indonesia bisa ditelusuri jauh ke belakang, bahkan sebelum masa penjajahan Belanda. Salah satu tokoh awal yang dianggap membawa pengaruh besar adalah Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Assegaf dan sejumlah figur lain dari keluarga Alawiyin yang datang dari Hadramaut ke pesisir Nusantara pada abad ke-11 hingga 19. Namun bahkan sebelum itu, terdapat klaim bahwa Wali Songo, terutama Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati, memiliki darah keturunan Nabi. Mereka dipercaya memiliki nasab yang bersambung hingga kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan tradisionalis seperti Nahdlatul Ulama, sejak lama menjunjung tinggi para Habib. Dalam banyak pengajian, haul, dan kegiatan keagamaan lainnya, para Habib mendapat tempat istimewa. Mereka dianggap pembawa rahmat dan wasilah, perantara berkah. Bahkan tidak jarang diyakini doa mereka lebih mustajab. Fenomena ini bukan semata-mata karena keilmuan atau dakwah mereka, tetapi juga karena garis nasab yang mereka sandang. Namun, seiring berkembangnya zaman dan masuknya pola pikir kritis dari generasi baru, pertanyaan mulai muncul. Apakah benar para Habib ini keturunan Nabi Muhammad SAW? Apakah ada bukti kuat yang bisa diverifikasi secara ilmiah? Ataukah semua ini hanya narasi yang diwariskan turun-temurun tanpa dasar historis yang kokoh? Disinilah kita harus membedakan antara dua jenis bukti, bukti tradisional dan bukti ilmiah modern. Bukti tradisional berasal dari pencatatan nasab yang oleh keluarga Alawiyin dijaga secara ketat dan diwariskan melalui pohon silsilah yang disebut syajarah. Di Indonesia, lembaga yang bertugas mengurus dan memverifikasi nasab para Habib adalah Rabithah Alawiyah, didirikan pada Siril Milad 2008. Organisasi ini menyimpan ribuan data nasab dan telah menerbitkan buku besar seperti Ensiklopedia Alawiyin dan Al-Mujam Al-Latif. Namun, dari sudut pandang ilmiah modern, pencatatan seperti ini tidak bisa dianggap sebagai bukti absolut. Dalam dunia genetik, keturunan dapat dibuktikan lewat uji DNA. Tetapi dalam kasus Rasulullah SAW, tidak ada sampel biologis yang bisa dibandingkan karena beliau tidak memiliki anak laki-laki yang hidup hingga dewasa. Maka, garis keturunan beliau hanya diteruskan melalui Fatimah Az-Zahra, yang berarti seluruh keturunannya melewati jalur perempuan. Dalam genetika, jalur ini lebih sulit diverifikasi karena tidak mewariskan kromosom Y yang bisa ditelusuri secara spesifik. Dengan demikian, klaim keturunan Nabi oleh para Habib bersandar pada kepercayaan dan warisan silsilah, bukan pada pembuktian ilmiah mutlak. Meski begitu, klaim ini tetap kuat dalam tradisi Islam. Sejak era klasik, banyak ulama besar menerima validitas nasab Alawiyin tanpa ragu. Di dunia Islam, keturunan Nabi Muhammad SAW diberi gelar Sayyid atau Syarif, tergantung wilayah dan mazhab. Di Indonesia, gelar Habib lebih populer karena konotasinya yang hangat dan dekat dengan masyarakat. Perlu dicatat bahwa dalam sejarah Islam sendiri, pencatatan nasab memiliki nilai tinggi. Di zaman Abbasiyah, para ahli nasab mendapat tempat terhormat. Banyak dari mereka mengumpulkan silsilah keluarga-keluarga Arab, termasuk Bani Hashim, dan menjaga agar keturunan Rasulullah tetap diketahui. Maka, tradisi menjaga nasab oleh keluarga Alawiyin bukan hal baru atau dibuat-buat. Namun, penting untuk tidak menutup mata terhadap sisi lain dari fenomena Habib. Di tengah meningkatnya popularitas mereka, terutama di media sosial dan politik, beberapa Habib menjadi sorotan karena sikap, ucapan, atau perilaku yang kontroversial. Beberapa dari mereka masuk ke ranah politik praktis, bahkan mengeluarkan pernyataan yang tajam terhadap kelompok lain.
Hal ini menyebabkan munculnya resistensi dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa gelar Habib tidak boleh menjadi tameng dari kritik atau perisai moral yang otomatis. Lebih jauh, sebagian orang mulai merasa bahwa kultus terhadap Habib telah melampaui batas. Mereka mempertanyakan mengapa sebagian masyarakat terlalu mengagungkan seseorang hanya karena nasab. Apakah ini tidak bertentangan dengan semangat kesetaraan dalam Islam, di mana takwa menjadi ukuran utama, bukan keturunan? Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang sahih, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan Bapa kalian Dam juga satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab atau non-Arab atas orang Arab, kecuali dengan takwa." Dalam realitas sosial modern, banyak generasi muda yang lebih tertarik pada ulama karena ilmu, bukan karena garis keturunan. Mereka mulai kritis terhadap narasi lama yang mengistimewakan seseorang hanya karena bernasab pada Nabi. Dalam pandangan ini, Habib tetap dihormati, tetapi tidak dikultuskan. Mereka dinilai berdasarkan kontribusi, akhlak dan keilmuannya, bukan semata karena silsilah. Namun demikian, tidak bisa disangkal bahwa banyak Habib yang memang memiliki peran besar dalam pembangunan moral dan spiritual masyarakat Indonesia. Mereka mengajar di pesantren, mendirikan majelis taklim, dan menjadi rujukan umat. Bahkan tidak sedikit yang hidup sederhana dan menjauhi sorotan, lebih memilih dakwah sunyi di kampung-kampung. Habib seperti ini tetap dicintai masyarakat, bahkan menjadi tokoh panutan lintas generasi. Sayangnya, fenomena Habib juga menjadi ladang komoditas politik dan bisnis. Ada oknum-oknum yang memakai gelar Habib untuk meraih simpati massa, memperoleh donasi, atau mencari pengaruh. Dalam dunia media sosial yang serba cepat, seseorang bisa dengan mudah memviralkan dirinya sebagai Habib tanpa verifikasi yang memadai. Ini membuat masyarakat semakin skeptis dan mempertanyakan apakah semua orang yang bergelar Habib benar-benar keturunan Nabi atau sekadar mengambil gelar untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa kehormatan tidak bisa diwarisi, tetapi harus terus diperjuangkan. Menjadi Habib bukanlah jaminan kemuliaan jika tidak disertai dengan akhlak yang mulia dan keteladanan. Sebaliknya, siapapun yang memiliki akhlak, ilmu, dan ketulusan hati layak dihormati meski tidak memiliki garis nasab istimewa. Dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis, keberadaan Habib tetap menjadi bagian penting dari dinamika keagamaan. Namun penghormatan terhadap mereka harus dilandasi oleh pemahaman, bukan oleh kultus. Mereka yang memang benar keturunan Nabi tentu patut dihormati sebagai bagian dari warisan mulia. Tetapi penghormatan itu harus sejalan dengan perilaku mereka di tengah masyarakat. Jika mereka memberi keteladanan, maka masyarakat akan mencintai mereka dengan tulus. Tetapi jika mereka justru memperalat gelar Habib untuk kepentingan duniawi, maka rasa hormat itu akan memudar, digantikan oleh kecurigaan. Dengan demikian, menjawab pertanyaan awal, apakah benar Habib di Indonesia keturunan Rasulullah? Jawabannya, secara tradisi dan nasab, ya. Mereka berasal dari keluarga Alawiyin yang menjaga silsilah keturunan dari jalur Husain bin Ali. Namun secara ilmiah, tidak ada cara pasti untuk membuktikannya. Maka, klaim ini berada dalam ranah keyakinan dan sejarah, bukan eksak. Penghormatan terhadap Habib sebaiknya tidak semata karena nasab, tetapi karena akhlak dan kontribusinya. Dan tugas masyarakat adalah bersikap adil, proporsional, serta terus menjaga semangat Islam yang mengajarkan bahwa kemuliaan sejati hanya terletak pada takwa, bukan darah atau keturunan.